Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina Pekersa Abah Aos Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para kiai, para asatis, wabil khusus Sahibul Bait pemangku manaqib Bapak Haji Agam Setiawan Setiabudi, Bapak Haji Agam udah diganti ya? Kayaknya kemarin Setiawan. Beda. Bapak Haji Agam Setiabudi beserta ibu, putra, putri, mantu, cucu, keluarga besar beliau, kita doakan senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, Ya Allah, dimudahkan urusan dan rezekinya dengan keberkahan seluruh ahli silsilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah berkata, wa isqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Ketika Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau beserta istrimu di sorga. Sorga yang mana? Sebagian mufassir, ahli tafsir mengatakan sorga yang hakiki, sorga yang ada di langit. Sebagian juga mengatakan sorga ini al-jannah, itu taman, bukan di sorga, tapi sebuah taman. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain dikatakan al-jannah itu taman. Apa alasannya? Pertama, dia mengatakan bukan sorga yang di langit, bukan sorga yang nanti kita akan masuk, tapi Allah mengatakan bahasa sorga tempat yang enak, yang rindang, yang ada pohon, berduaan kayak film India gitu, muter-muter, nggak mau ada pohon dikit ya muter aja. Itu namanya jannah.
para mufasir yang mengatakan jannah bukan jannah yang di langit yang akan mendapatkan balasan bagi orang-orang mukmin, ada beberapa alasan. Pertama, di sorga itu nggak ada larangan, tidak ada larangan. Tapi kenapa Nabi Adam suruh masuk sorga tapi ada larangan, wala taqraba hadhihi. Masih ada larangan, kalau gitu bukan sorga. Yang kedua, iblis masuk sorga, godain Nabi Adam. Sedangkan iblis sudah dikeluarkan dari surga. Tapi jumhur ketika saya kaji ini, dalam banyak tafsir, ternyata yang paling masyhur adalah sorga yang hakiki. Sorga al-jannatun na'im. Tempatnya Nabi Adam adalah al-jannatun na'im. Tadi pertanyaan yang pertama ini sebagian ulama dijawab juga. Kenapa dalam sorga jannatun na'im itu ada larangan? Dijawab, sorga na'im tidak ada larangan sebagai balasan jazaa'ul lil muttaqin. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa, ketika dia masuk surga tidak ada larangan. Mau ngapain aja terserah. Kalau itu jazaul lil muttaqin, balasan bagi orang-orang muttaqin. Tapi Nabi Adam masuk surga bukan balasan. Kenapa? Emang belum berbuat apa-apa Nabi Adam, cuman suruh singgah saja. Maka di situ ada larangan. Kenapa iblis masuk ke surga juga? Karena iblis masuk surga bukan kemuliaan iblis, tapi diizinkan oleh Allah untuk menggoda Nabi Adam. Maka dalam buku saya mengatakan pendapat yang masyhur adalah al-jannatun. Apa pelajarannya dalam tafsir sufi? Jannatun Naim ini adalah makom bagi seorang salik, bagi seorang yang sedang berjalan menuju Allah. Dia belum sampai kepada Allah, baru sampai jannah. Nabi Adam belum sampai kepada Allah, tapi baru sampai jannah. Ujian, dikatakan uji, apakah dia terlena dengan kenikmatan surga sampai tidak lagi berpikir untuk bersama dengan Allah? Apakah dia terlena dengan keindahan-keindahan surga sampai dia tidak berpikir ingin selamanya bersama dengan Allah? Inilah yang dialami oleh orang, oleh murid, oleh setiap salik. Datang ke abad, minta talqin zikir, diangkat oleh Allah. Yang mesen buat mijet banyak, ngantri. Misalnya jual buku laku. Amin. Bulan-bulan maulid kori penuh. Amin. Ini makom ujian. Di samping itu karunia Allah, tapi itu ada uji. Iya. Apakah dia terlena sampai di situ saja, atau dia bukan ini tujuanku? Tujuanku adalah bersama dengan Allah. Maka perlu mursyid seperti ini. Kenapa kita perlu mursyid? Karena perjalanan kita jauh. Kalau pengen cuman bisa zikir doang, cari ustadz yang keluar pesantren, yang jidatnya hitam, jadiin ustadz. Tuh, yang hitam jidatnya jadiin ustadz. Kalau pengen bisa zikir. Kena timpuk. Kalau zikir pengen jadi kanuragan, cari tuh orang yang suka puasa.
Cari orang yang suka tirakat, jadiin guru. Kalau pengen jadi jago-jagoan. Tapi perjalanan thoriqah bukan di situ ternyata. Usul ilallah. Sampai kepada Allah. Maka perlu seorang guru mursyid. Dan setiap ikhwan tuh pasti aja ada ujian-ujiannya, Pak. Ujian pahitnya ada, ujian manisnya ada. Tapi kebanyakan pahitnya kok. Itu dia. Pahitnya ada, manisnya ada. Maka saya katakan kita ini namanya ingin sufi itu sofaul qalbi. Sofaul qalbi, hatinya bersih. Hatinya bersih, diantaranya tidak ada kekesalan, tidak ada kedengkian. Kalaupun dengki bukan al-hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu ada orang dapat nikmat, kita pengen. Nikmat itu didapatkan oleh kita. Kalau hasad, ada orang dapat nikmat, kita pengen nikmatnya hilang. Ada orang beli mobil nih, kita ngarep mobil dicuri orang. Itu namanya al-hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasada. Jauhilah kamu sifat dengki. Karena sifat dengki itu akan memakan kebahagiaan. Orang beli parabola, dia beli paramen. Pusing dia. Parabola muter-muter dia pusing. Itu namanya al-hasad. Kalau ghibthah itu pengen Allah kasih karunia seperti yang Allah kasih kepada orang lain tanpa berharap orang lain kehilangan kenikmatan itu. Itu nggak apa-apa. Seperti itu tidak. Jadi sofaul qalbi itu hilang dari kebencian, hilang dari kekesalan, dendam, nggak ada udah. Inilah yang dalam Al-Quran dikatakan wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kenikmatan sorga yang paling besar adalah ketika melangkah satu kaki ke dalam sorga. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Kami hilangkan, kami cabut al-ghill. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan jadikan di hati kami itu ada ghil. Apa ghil? Kekesalan, kebencian, kedengkian. Itu sofaul qalb. Bahkan ekstrim Rasulullah mencontohkan betapa nikmatnya ketika orang yang ghilnya sudah hilang. Apa dicontohkan? Mohon maaf ibu-ibu, Ustadz Jamil nanti di surga istrinya 70, Pak. Dia mau ngapain ya? Ustadz Asdi 70 nih. Pakai sarung ya, Pak. Iya, mikir. Ya Allah, kata ibu-ibu, ya Allah, 1, 2 aja puyeng, apalagi 70. Makanya tadi nggak mau nikah, sekarang buat entar katanya Ustadz. Pertanyaan kemudian, kalau begitu bagaimana ibu-ibu nanti di surga? Ya Allah, mendingan jangan di surga dah. 70. Puyeng kita. Sebelum masuk ke dalam surga, dicabut dulu dari hati setiap orang ghil. Ustadz Jamil mojok biasa aja bininya, kamar enggak marah, semua aja. Aman gitu. Maka nanti kalau mau kawin lagi bilang, bang jangan sekarang mentari di sorga gitu aja udah. Itu ekstrim Rasulullah. Yang begitu istri nggak bakal marah. Kenapa? Di sorga itu sudah kenikmatan.
Kalau nggak istri masih cemburu, bukan sorga namanya. Dunia. Dunia. Ternyata sorga itu benar kata Abah, sorga bukan di sana, di sini. Ketika ghilnya cabut. Tidak ada cara yang lain selain zikir dari dalam. Bukan zikir dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Inilah talqin zikir. Dari dalam dimasukin. Tapi bukan sampai itu doang, Pak. Kalau zikir doang bisa nyembuhin ghilnya gampang, enak. Ternyata Abah enggak, Pak. Abah ngirim orang ke kita, ada aja yang fitnah kita, ada yang mencaci maki kita, ada aja yang nyakitin kita. Kalau bukan orang lain, bini kita. Kalau bukan orang bini kita, suaminya, kan begitu. Itu dia. Jadi kalau kata Abah, kalau mau jadi petarung itu harus siap dipukul, siap ditendang. Semakin banyak dipukul, semakin kuat dia. Jadi kalau dalam thariqah ini macam-macam ikhwan emang udah begitu emang dari dulunya. Dikirim sama Abah udah. Asal kita kuat sabar, entar lama-lama menjadi kebal. Bisa difitnah, udah biarin aja, udah. Terbiasa. Biar apa? Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Semuanya dianggap saudara. Abah seperti ini. Bukan langsung simsalabi ketemu Abah Anam langsung enggak. Dikirim sama Abah Anam orang-orang yang menghina Abah. Dikirim oleh Abah Anam orang-orang yang mencaci maki Abah. Dikirim oleh Abah Anam orang-orang yang merendahkan Abah. Dikirim. Saking banyaknya akhirnya sekarang hatinya sudah kebal. Namanya sofaun. Inilah usul ilallah. Perlunya seorang kemudian jangan terlena. Saya muridnya Abah, aman, udah aman. Belum aman. Kalau dari jin aman ya, dari setan. Godil anak masih aman itu dah. Medi aman. Medi aman. Dari medi aman, dari medi aman. Jadi kalau ada ikhwan yang kesurupan, belum benar zikirnya. Ikhwan itu kalau benar ditalkinnya, ditutup semuanya 7 latifahnya nih. Zikirnya benar 7 latifahnya ketutup, nggak makal masuk. Buntil anak, suster ngesot, nggak bakal masuk. Jin. Kalau jin perempuan nggak apa-apa. Kawin sama jin perempuan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Hukumnya apa? Ada yang mengatakan boleh, tenang aja udah. Nikah dengan jin ada sebagian ulama mengatakan boleh. Ada juga yang mengatakan nggak boleh. Oh, boleh Pak Abi. Tapi semuanya sepakat orang yang nikah dengan jin aman dari bininya, Pak. Aman tidak ketahuan. Kalau dari setan yang seperti itu, iya. Tapi kalau setan yang Al-Khannas, yang bahasa Syekh Abdul Qadir, Al-Khannas itu belum. Dalam surah Al-A'raf ayat 7. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai manusia, jangan sampai kamu mendapatkan fitnah, godaan, kesesatan dari setan sebagaimana dia mengeluarkan bapak moyangmu Adam dan Hawa dari surga. Jadi ayat yang tadi dibaca, uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi kau ketemunya Nabi Adam dengan Hawa bukan di sorga sebelum masuk sorga. Kapan persisnya? Ketika Allah berkata, ya ayat wa iskulna lil malaikati isjudu
li Adama fasajadu illa iblis. Setelah peristiwa itu Nabi Adam tertidur. Setelah bangun ada seorang wanita. Siapa nih? Medi nih. Kok beda sama saya? Tiba-tiba langsung tertanam cintanya. Pandangan pertama begitu tuh. Pandangan pertama begitu, lawan jenis. Kalau pandangan pertama sama jenis yang penyakit namanya. Kalau kita kan yang lawan jenis. Kompleng. Setelah itu apa? Terjadi akad nikah, kan begitu. Kata Allah, jangan kamu apa-apakan dulu sebelum pakai mahar. Maharnya apa? Selawat kepada kekasihku istrina sholatan. Selawat 20 kali. Itu boleh terapin tuh anak-anak kita mau nikah jangan macam-macam, dah selawatnya 20. Ketika masuk surga, masuk ke dalam surga, apa kata Allah? Wala taqraba hazihis. Kenapa surga yang dimasukin itu surga makom, bukan jaza, bukan balasan, tapi makom, tempat transit. Maka Allah ada larangannya. Artinya apa? Setiap orang yang menjalankan thariqah, maka ada makom-makomnya nih. Setiap makom ada larangan-larangannya. Gak aman kita semuanya. Ada larangannya. Jangan dikira kalau nanti bapak-bapak zikirnya udah terbang, gak ada larangan lagi. Tetap ada larangan. Basiso wali Allah. Basiso ya. Dia punya murid, muridnya udah terbang dia. Muridnya udah terbang. Kalau basisonya gimana? Muridnya ya terbang. Kewaliannya tinggi sudah, Pak. Tetap saja bisa jatuh. Iblis, Azazil namanya. Makhluk yang paling mulia, bangsa jin, tapi bergaulnya oleh malaikat di langit. Yang lain jin di bawah semua, Pak. Jin itu semuanya di bawah semua, nih, termasuk di daerah sini jin semua ini. Dulu jin semua ini. Gak ada yang ke langit, cuma satu saja yang ke langit, namanya Azazil. Orangnya alim, orangnya taat, kuat. Bahkan ketika jin-jin yang di dunia ini bikin onar, Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk memerangi jin-jin ini. Yang mimpin adalah Azazil. Lihat di buku saya nanti. Promosi. Bukan promosi, yang bahannya ini bahan ceramah ini dia. Ceramah apa lagi? Belum dibaca. Ada. Azazil itu sampai jatuh, Pak. Sampai ketika fasajadu illa iblis aba wastakbara. Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jailaninya apa dia bilang? Inilah makna al-khauf bagi seorang hamba. Jangan merasa tenang dalam makom. Saya ini makomnya udah tinggi nih, ketemu si Abdul Qadir setiap hari misalnya. Jangan merasa, kata si Abdul Qadir, inilah makom. Hati-hati, semakin tinggi semakin al-khauf, semakin yaksa, semakin takut. Kenapa? Azazil saja, makhluk yang mulia, bisa jatuh. Wa kana minal kafirin. Apalagi kita yang masih doyan-doyan yang bening-bening. Cuman diangkat dikit doang aromanya sama Allah. Ada orang bawa air ditiup, airnya jadi obat. Wih. Seakan-akan udah makom tertinggi, udah gak bakal turun-turun lagi. Azazil aja, kata siapa, lihat Azazil aja bisa jatuh, apalagi kita. Maka perlu ada yang dipegang, perlu ada yang menjaga kita. Jadi gak aman tuh. Ketika masuk ke dalam surga, uskun anta wa zaujukal jannah wala taqrabu hadhihi sajarah.
Pohon ya pohon. Cuman ikhtilaf ulama, ada namanya pohon tin, zaitun, pohon duren, pohon jengkol. Kata Syekh Jamasari nggak usah diributin, kata Syekh Al-Maraghi nggak usah diributin pohonnya pohon apa, yang penting pohon. Itu kan istilah ulama kan begitu. Pohonnya atin, ada mengatakan kalau saya Syekh Nawawi Al-Bantani pohon tin, ada mengatakan bukan sumbulah, macam-macam. Kata Maraghi nggak usah, pokoknya namanya pohon saja yang dilarang oleh. Tapi sebagian dari mengatakan itu bukan pohon. Wala taqrabu hadhihi sajarah, artinya jangan berhubungan badan, kata gitu. Kenapa Nabi Adam diturunkan bukan makan buah khuldi, tapi berhubungan badan di sorga. Ada yang begitu tuh. Jadi kalau tafsir kan macam-macam. Ternyata itu Israiliyat bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat 7. Apa kata Allah? Wa yanzi'u libasahuma fayuwari sawatihima. Maka ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, wa yanzi'u libasahuma, terlepas pakaiannya. Tafsir Khazin mengatakan pakaiannya Nabi Adam apa? Nggak kayak begini pakaiannya. Ada yang mengatakan cahaya. Jadi pakaiannya berbentuk cahaya. Ketika dia makan buah, cahayanya hilang. Ada yang mengatakan lagi pendapat yang paling masyhur, bukan cahaya tapi pakaian sorga. Kayak gimana kita nggak tahu. Tapi pakaian sorga. Ketika dia makan buah khuldi, terlepas pakaiannya, fayuwari sawatihima. Nabi Adam melihat auratnya Hawa, Hawa melihat auratnya yang sebelumnya belum pernah lihat. Artinya belum melakukan hubungan. Emang sebentar di sorga, bainal zuhri wal asri, cuman antara zuhur dengan asar. Jalan-jalan, jangan langsung dulu bang ya, kita jalan-jalan dulu, begitu. Ketipulir, menabah, ntar bang ya kalau tamu udah pada pulang, gitu. Ketemu pohon jadinya pohon tuh. Pohon ini benar-benar pohon jenis pohon. Kata Hawa, bang, enak juga itu pohon. Jangan dek, dilarang. Kata iblis datang masuk. Iblis masuk pak ke sorga. Itu pendapat yang pas. Ada yang mengatakan ada ular yang masuk, iblis masuk ke dalam ularnya. Ada zaman iblis dari luar membisikkannya, suaranya ke dalam. Tapi Al-Zamakhsyari mengatakan iblisnya masuk ke dalam. Diizinkan oleh Allah bukan untuk memuliakan iblis, tapi untuk menggoda Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kamu mau saya tunjukkan nggak pohon yang kekal? Kalau kamu makan buahnya kamu kekal. Kalau kamu kekal, kamu dekat dengan Allah. Jadi godaannya bukan godaan dunia, godaan biar semakin dekat dengan Allah. Ini para syarih begitu kata dalam tafsir sufinya. Maka hati-hati. Kalau sudah punya guru mursyid, jangan ambil amalan orang lain walaupun menjanjikan yang luar biasa. Nabi Adam kata Allah, mursyidnya jangan deketin ini pohon. Kata iblis, kamu makan aja, nanti kamu akan kekal. Dia ngikutin iblis ketika makan. Kan begitu riwayatnya kan banyak ya. Ketika makan Siti Hawa, tuh kan nggak terjadi apa-apa, saya biasa-biasa saja. Udah makan bang, enak, dimakan sama Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menelan, langsung terbuka. Wa yanzi'u libasahuma, terbuka semuanya. Ada yang mengatakan Nabi Adam sampai tenggorokan, maka ada Yakut. Kalau perempuan sampai mana? Dada. Habis dada pecah dua. Bagus pecah, kalau nggak pecah ya gimana? Berebutan sama bapaknya. Bagus pecah. Kalau nggak pecah kayak tumor. Jelek banget ya.
Ada lagi riwayatnya lagi nih. Nabi Adam nggak sampai mulut. Mohon maaf nih, biar tahu nih. Nggak sampai tenggorokan, sampai bawah. Pecah dua. Riwayat yang seperti ini namanya riwayat Israiliyah. Nggak bener riwayat. Tapi buat teman-teman ibu-ibu nggak apa-apa. Artinya apa? Godaan itu luar biasa. Sampai kita nggak akan tenang. Kalau bahasa kita nih, Abah kapan istirahatnya sih? Masih sholat, masih zikir, masih istiqomah. Kalau kita kan bagi kita udah enak aja tinggal duduk aja. Apa enggak semakin lama semakin kuat ibadahnya. Kapan Abah istirahat? Awwalu qadamin wada'tu baina yadayillah. Ketika kakiku sudah berada di hadapan Allah, maka itulah istirahat. Sebelum sampai, belum tentu selamat, maka semakin takut, Pak. Kalau kita kan masih rada-rada takut gitu. Takutan mana sama bini sama Allah ya. Mau gini, Pak. Jadi masakin. Jadi inilah perlunya kita sosok seorang setan tidak akan pernah berhenti menghancurkan kita. Setiap saat setan menghancurkan kita. Maka dalam Al-Quran yang kita baca dalam surat Taubat, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wa idza zalamu anfusahum walau annahum izzalamu anfusahum ja'u fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi salik itu bukan berarti benar. Pak Agam bukan berarti lurus aja, kagak. Ustadz BH ini yang kori suaranya enak banget nih. Jangan dibilang lurus, lihat yang perempuan aja masih doyan. Galakan dia. Depan dia. Kalau saya sih udah rada-rada. Lebihan dikit. Ketika jatuh Allah kasih jalan, Allah kasih jalan. Inilah kemuliaan Nabi Adam, kemuliaan anak keturunan Adam begitu. Ketika jatuh Nabi Adam, fa'azallahuma syaitanu anha, jatuh Nabi Adam, pintu taubat masih terbuka kepadanya. Maka Allah mengajarkan apa? Ja'uka, cara bertobat yang luar biasa. Datang kepadamu. Siapa? Muhnya bukan hanya Rasulullah saja. Iya, ja'uka pada saat itu Rasulullah. Ketika ayat itu turun, ja'uka itu Rasulullah. Dan ini berlaku sampai sekarang. Orang yang ziarah ke makam Rasul dianjurkan baca walau annahum izzalamu anfusahum baca itu dulu baru mohon ampun kepada Allah. Apa? Nitip sama Rasul biar Rasul minta ampunkan kepada Allah untuk diri kita. Ternyata dalam Bahrul Madid setiap domir ka yang ditujukan kepada Rasulullah itu pun ditujukan kepada seluruh Syekh Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang datang kepadamu, bertanya kepadamu, muhnya siapa? Guru mursyid. Kalau sebelum berdoa datangin dulu Abah. Datang dulu Abah dengan tawasul dengan Robito. Biar doa kita bukan kita yang menyampaikan tapi guru mursyid. Kayak proposal aja, proposal ngajuin ke Jokowi, kabur dia. Solo. Kabur dia. Ke Anies itu. Anis. Dia kabur dia. Susah, proposal gak bakal nyampe. Cari proposal ke Anies.
kita gak kenal sama Anies nih, gak bakal dibaca, Pak. Tapi kita nitip sama orang yang dekat sama Anies. Sekdanya orang yang dekat nih, tolong titipin deh. Oh iya. Kena Covid. Covid. Meninggal. Covid Haji Saifullah. Iya. Asal dibawa sama orang dibaca. Saya kan begitu juga waktu lagi di UIN kan begitu di UIN. Kita punya ijazah, kita punya semuanya lengkap semuanya, kita ajuin kagak dibaca. Ketemu sama kawan, mana ijazah ente sini? Besok dipanggil. Kenapa ketika rapat UIN ternyata ini siapa yang bawa? Begitu tak? Bawa juga Pak. Iya nih. Siapa nih? Medi yang bawa siapa? Mauludin. Siapa Mauludin? Itu Pak. Siapa yang bawa ternyata Pak? Orang dalam. Begitu pula kita ketika yang bawa adalah orang yang dekat dengan Allah, bukan ngelihat kitanya tapi ngelihat yang bawa. Inilah inti daripada toriko. Semakin tinggi toriko, semakin tinggi kita mengikuti, semakin tinggi ikut. Kenapa Abah Aus itu luar biasa? Karena dia benar-benar ngikut Abah. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau saya sih ngikutin Abah Aus, aduh, bukan yang nggak suka, nggak mampu Pak. Kita ngikut dari belakang aja, belakang aja deh. Ngidel. Iya, kalau dekat-dekat Abah juga ngerokok nggak bisa Pak. Iya ya. Bisa. Coba kita dekat Abah, demenin Abah sih di samping. 3 jam nggak ngerokok. Ini kan belakang usah behaki. Tetap nyampe juga. Artinya boleh kalau ngoyo-ngoyo. Inilah luar biasanya toriko, asal ikut. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi. Amin. Rahmatan istiqomahkan oleh Allah. Amin. Dimudahkan segala urusan oleh Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar Bapak Haji Agam semuanya Allah berikan keberkahan. Amin. Luasan rezeki. Amin, ya Allah. Putra putrinya cucu-cucunya. Amin, ya Allah, ya Soleh, Bapak, soleh. ya Jabbar. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.